kemudian senam. Nanti kalau ini sudah rawuh. Jadi edukasi ini bulan Februari soalnya yang pokok yang diizinkan hanya tentang hipertensi dan gula, itu dan efek sampingnya. Kita semuanya sudah diaturkan ya. Itu pembulan dari ini setahun ngarep ya sampai mungkin kalau saya sambil merem pun sudah rapal. Terus panjenengan soal jadinya bosen gitu loh, sehingga saya khawatirkan bukan yang saya khawatirkan karena sudah hafal, jadinya kan sudah yang baru lagi kalau tak selani gitu nanti ya bilangnya dokter kan problemnya untuk hipertensi dan DM, kenapa yang lain? Nah ya jadi bingung. Tapi nggak apa-apa, di tengah-tengah itu pas pertanyaan selani aja nggak apa-apa. Ya apa misalkan yang panjenengan kira-kira pengen tahu, kemudian panjenengan mau konsultasi, nggak apa-apa. Gitu. Terus kembali lagi saya sedikit singgung kan bulan depan kita gathering, yang direk gathering monggo, tapi nanti pas gathering silahkan membawa obat yang mungkin harus diminum. Kalau pada saya itu harus minum obat, misalkan obat hipertensi dibawa aja, obat gula dibawa aja, dan bisa diharo ya satu hari ya apa. Dan oke, kita mulai. Karena hari ini yang rawuh adalah jadwalnya PM atau yang sudah kita bicara tentang PM. Tapi ya rawuh PM sepertinya sama saja, nanti untuk pengetahuan panjenengan semua. Di digital sudah rawuh canggih isu-isu tak video loh Mbak. Oke. Rajin dilihat gitu. Tapi kok yang rawuh belum banyak. 70 ini belum ada 70. Tidak apa-apa, nanti lama-lama akan penuh. Oke, jan-jan ini kira-kira apa ya? Saya ingin tahu dari panjenengan. Kok sekarang ini memang baru banyak banget masuk di lautnya ya? Bapak ini biasa. Apa nanti? Ya, baru Pak, teman baru kita. Kira-kira apa ya penyebabnya kok sekarang ini banyak juga anak-anak muda itu yang gulanya tinggi? Kira-kira apa? Dari panjenengan. Minum es. Pola makan. Pola makan ya, jelas pola makan ya. Oke. Karena kalau memang pola makan yang tidak dibarengi dengan olahraga kegiatan. Yo bener ya Bu ya. Dibarengi dengan olahraga sehingga tidak menurunkan kalori. Terus nek saya perhatikan itu memang semakin banyaknya gerai makanan yang buka, gitu bener ya. Itu kok orang dengan hipertensi naik, dengan gula naik. Karena apa? Karena setiap ada gerai baru itu masuk di TikTok, masuk di sosmed, kita pengen nyoba. Bener apa bener? Nek enak, nyobanya rapuh pisang. Nyobanya bolak-balik karena enak gitu. Ketok itu nek panjenengan ini anak-anak muda yang kita bicarakan. Kalau kita kan sudah tidak layak, sudah expired, semua belum expired kita ini. Makanya jadi dan yang saya lihat itu kalau di area tempat-tempat yang ada wifi-nya, ya kan, bisa seharian mereka di sana. Tujuannya dengan mengerjakan tugas sekolah. Nah kemarin saya ada anak SMA itu, kolesterolnya itu tinggi, kolesterolnya itu tinggi. Tak tanya cewek ini, mbak ini, tak tanya kenapa? Karena saya kalau kerjakan tugas di kafe loh, SMA loh kerjakan tugas di kafe di rumah makan, dari rumah makan yang satu, rumah makan yang lain sama teman itu SMA. Artinya apa? Artinya edukasi kesehatan ke mereka belum sampai. Kenapa? Tapi sebetulnya kan sosmed sudah banyak ya. Karena ternyata mereka, saya kalau ditanya, Mbak, sementara jangan makan yang ini. Nah, itu kan makanan harian kalau di kafe. Benar apa benar? Ya mungkin saya malu seperti ini kalau kalian punya putra, punya cucu, boleh disampaikan itu. Karena
Jangan sampai datang usia 22 tahun gulanya wis 300. Itu kan kasihan. Atau kasihan kemarin ada yang masih 200, tensinya tuh udah 190, 100. Nah ini kan kasihan. Ternyata yang dari kolesterol tinggi. Baik, kembali lagi ke DM atau diabetes mellitus. Kok saya perlu pembagian. Nah, diabetes mellitus sudah hafal pastinya ya, penyakit metabolik yang ditandai dengan peningkatan kadar gula atau glukosa yang diakibatkan oleh gangguan produksi insulin atau kerja insulin yang terganggu atau hubungannya dengan kerja insulin. Sudah masih ingat nggak insulin itu tugasnya apa? Angel soal kalau kuliah lagi. Insulin itu berfungsi merubah gula yang kita makan menjadi energi. Kalau yang bertugas merubah gula menjadi energi tidak bisa bekerja, artinya gulanya tetap diem aja di situ di badan kita karena tidak ada yang merubah caranya gitu. Jadi insulin, dimana insulin itu didapatkan, dihasilkan oleh pankreas, ya kan dulu sudah pernah. Tugasnya yaitu merubah karbohidrat atau gula menjadi energi. Yang bertugas tidak ada, misalkan koyot saya, tugas saya, anggaplah saya insulin. Saya itu ngambil gula ya Pak, dengan makan banyak pun saya kerja keras ngambil gulanya itu biar berubah jadi tenaga dengan bisa beraktivitas terus tiap hari. Nah, kalau saya tidak ada, otomatis kan makanannya ngendon di situ. Maka kalau dicek gulanya itu apabila insulin ada terbentuk tapi tidak tapi dikasih obat dari luar kemarin sore. Oh yang ibu itu toh. Kan injeksi dengan insulin dari luar biar yang bekerja di dalam badannya itu ada insulin untuk bekerja. Ini paham ya? Yang kedua, insulinnya itu ada di dalam tubuh. Di dalam tubuh jenengan itu ada bekerja ngambilin gula tak ubah jadi energi jenengan bisa ya ke sini bisa senam itu karena saya bekerja keras merubah makanan jenengan yang masuk terus menjadi tenaga. Tapi jika panjenengan itu memasukkan makanan terus-terusan, uang siji kemeselen enggak? Kemeselen wes bekerja esok awan sore bengi kok mulutnya isi terus. Lama-lama insulin ini saya ini mogok kerja, bingung, mogok kerja, nggak mau kerja, terus kerja, capek, lelah, besti, lelah aku besti, buat mandekor, makanya mandekor, maka ada yang namanya puasa. Islam itu bagus ya, suruhlah poso, kalau dipaksa poso, mulut di sini mau makan weh. Seluruh badan tubuh kita yang harusnya istirahat nggak bisa istirahat. Kalau makan terus, metabolisme kan harus bekerja, bukan hanya insulin saja. Jadi ginjal makan itu masuk ke lambung, lambungnya kerja keras, terus apa jenenge metabolisme makanan dari lambung masuk liver itu terus awan terus berhenti. Nanti dimasukkan ke dalam organ ginjalnya yang kerja terus-terusan. Maka lelah besti, ya kan? Kalau lelah, ya tidak hanya insulin saja yang mogok kerja. Nanti livernya yang mogok kerja. Maka kalau dicek SGOT, SGPT, fungsi livernya ini naik. Yang salah sebetulnya siapa sih? Mulut. Mulut. Lah mulutnya
menggerakkan. Ayo, siapa yang menggerakkan? Oh, hati ini pikiran. Jadi kita berusaha, makanya maaf ya yang di Islam ada kok puasa, ya Mbak ya puasa. Makanya di agama itu ada namanya puasa. Tujuannya bagus. Kita nggak ngerti kok disuruh puasa. Jangan ini konferen. Kalian yang hobi makan deh, masake itu organmu. Istirahat kesek, wajib puasa wajib. Ada puasa wajib ya. Di Islam ada puasa wajib, di Nasrani ada puasa wajib, di agama yang lain ada puasa. Tujuannya siji apa? Ngono, sakit organ iki coba yang dulu istirahatkan dulu. Maka sekarang di medis dipakai terus sekarang apa? Berhentilah makan setelah kurang lebih jam 6 atau jam 7 malam. Lerengnya tutup, jegrek, hanya boleh minum air putih. Sampai nanti berikutnya lebih bagus berapa jam? 12 jam boleh, jam 5 pagi udah 12 jam tuh wes lereng pakai istirahat. Kenapa ada malam? Itu tujuannya salah satu biar manusia itu sehat untuk istirahat. Kenapa malam gelap? Karena pada saat gelap gulita itu sebetulnya daya tahan tubuh kita itu muncul hormonnya, hormon kesehatan, hormon untuk menaikkan daya tahan tubuh muncul. Nah, kenapa ada gelap? Tapi kita kadang-kadang mulai tidur dalam kondisi gelap, terang benderang. Salah, ya kurang benar. Boleh diremang-remangkan. Maka sebetulnya kenapa kok dunia ini sebetulnya semuanya itu untuk kebaikan manusia, tapi banyak manusia yang belum paham. Oke. Nah, kembali lagi ke laptop. Belum dia hilang. Ya. Nah, fungsi insulin tadi membantu glukosa masuk ke dalam sel tubuh, mengontrol kadar gula darah diproduksi oleh pankreas. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Belum. Nah, kembali lagi karena banyak yang baru juga. Nah, untuk mengetahui bagaimana agar kita itu segera tahu, tidak sampai ketelaten ngerti-ngerti gulanya dhuwur tapi wes efek sampingnya kemana-mana. Bagaimana caranya untuk mengetahuinya? Harus tahu gejala yang umum dirasakan oleh orang-orang yang awal punya sakit gula. Yaitu yang pertama, sering pipis, namanya poliuria. Tapi bukan yang sering minum air putih kemudian pipis terus itu ya tidak apa-apa. Tapi ini minum air putihnya tidak banyak, tapi pipisnya terus. Itu bisa dilihat pada saat kita tidur. Kan kalau kita tidur, otomatis kan nggak minum ya. Tapi pipis bisa 4-5 kali. Jadi yang dipakai patokan, pertanyaannya orang kesehatan, termasuk saya, Pak, Bu, nek malam pipisnya ping piro? Ping 4 ibu. Nah, terus berarti harus waspada. Pipis itu paling banyak untuk malam tidur. Kalau kita jam 8 tidur ya 2 kali aja. Tapi kalau sampai 4 kali, 5 kali bahkan lebih, wis perhatian. Ada yang namanya di BPJS itu ada yang namanya screening kesehatan. Nanti panjenengan bisa kekhawatiran gula di screening di sini pakai Indonesia, diambil darahnya pada saat puasa, kemudian dahar 2 jam kemudian diambil lagi. Itu nanti akan tahu berapa kenaikan gula panjenengan. Itu gratis dari BPJS. Nah, ada keluarga atau tetangga yang seperti itu boleh tidak sini. Kalau paskusnya di sini, kalau paskusnya di tempat lain minta. Tapi kadang-kadang ya memang belum tersosialisasikan ya. Kalau di sini wajib nanti dilakukan screening. Makanya kemarin semua orang dengan hipertensi kita minta untuk screening gula. Apakah ada yang belum screening gula yang ada di sini? Belum, Bu. Oh iya, bagus hari ini. Ye. Ya, nanti baru screening ya.
Oke, jadi nanti kalau ada yang belum screening, tolong yang hipertensi, kalau yang gula kan sudah tahu pasti gula, jadi nggak perlu screening lagi. Tapi yang hipertensi silakan. Yang kedua, polidipsi, haus, baik. Kapan hausnya? Pagi, siang, sore, malam ini haus. Rasanya kelak, baik. Pengennya minum, baik. Jadi hati. Ngomong-ngomong, aku mau layang-layang aktivitas ini handphone sedino kok kelak, baik. Apa ya? Bu, rasanya tenggorokan itu keren, pengennya mau minum, baik. Saya ada pasien anak umur berapa ya, sekitar 19 ya. Ya itu satu galon itu bisa habis 2 hari 3 hari itu sendirian, 2 hari sendiri. Ibunya sampai bingung, ternyata saat dicek memang gulanya nggak tinggi banget, 235. Oke, berarti kemungkinan dari makanan. Terus seminggu kita cek lagi, ternyata memang tinggi dan ternyata memang sakit gula. Padahal orang tuanya katanya nggak ada yang sakit gula. Terus kenapa kira-kira? Iya, pola makan gitu, pola makan bener. Jadi mungkin pada saat dia sekolahan atau make-out itu apa toh? Make-out ya apa? Make-out jalan-jalan sama teman-temannya gitu. Mungkin makanannya makanan yang tinggi kalori terus, karbohidrat terus, sehingga bisa itu efek terus, makanya saya tadi ngatur salah banyak ya juga. Jadi kalau nonton di sosmed ya sekarang kan banyak banget. Kenapa? Minuman, selain ekspektasi ya, minuman itu kan segala macam minuman sekarang ada. Yang boba itu enak ternyata enak, apalagi terlalu macam-macam gitu ya. Itu sangat tinggi kalorinya. Kalau panjenengan lihat nanti cari minuman yang tinggi gula, nanti akan muncul video dulu pernah saya share dulu, ya kan? Minuman ini 4 sendok makan gula. Minuman ini ada yang bahkan sampai 8 sendok makan gula dalam satu kali minum. Bayangkan kalau dia minum tiap hari aja, atau bahkan 1 hari 2 kali minum itu karena enak. Gimana dengan, ya kan? Nah itu minta tolong. Apa yang akan gula air putih enak Sirayu. Air putih itu lebih sehat. Nah, enak ya orang enak susu dikasih, enak susu dikasih es sudah doyan. Oh ya, saya sekarang sudah tidak pernah menyusu, sudah sangat tahan, tidak pernah 04. Terus ini namanya polidipsi, rasa haus yang terus menerus, pengen minum terus-terusan. Nah ini 2 ini bisa dijadikan patokan apakah gula saya normal atau kemungkinan cenderung naik. Yang wis pengen minum atau malam hari tidur kok pipis 4 kali itu aku kok tidurku kurang gara-gara pipis terus cek lagi. Gimana sekarang di apotek sudah banyak cek. Kalau menyenangkan saya tadi belilah alat sendiri kemarin. Kalau ada yang mau pesen lagi boleh silakan. Nanti kita siapkan sticknya, kalau mau beli juga silakan. Nanti ada, okay. Biar panjenengan lebih mudah untuk membelinya. Cuma ya itu memang ya agak mahal, tapi kan bisa dipakai untuk panjang waktunya, ya. Jadi monggo. Terus sering lapar, namanya polifagi. Wis bar malam, kok isine mau ngeli, wae pengen makan wae. Iya apa ya? Nah, tiga itu yo, pengennya mau ngomel wae. Oh iya. Kok piye to ki aku sing enak. Aku wis tak durung. Takon ibuke meneh, istrinya meneh. Wis bar maaf, wis udah selesai baru berapa menit. Ya berajab ya ora menit yo. Takon, "Wis maaf durung kok wis meneh." Nah, hati-hati. Kalau seperti itu, yang pertama berarti awal dari anggap Pak. Awal dari sakit gula. Yang kedua, bisa jadi patokan kalau gulanya itu berarti naik. Oke. Jadi yang sudah punya gula jangan diikutin.
Kalau rasanya ngebet apa sih? Ngebet pengen banyak makan. Jadi kan harus mulai siap waspada. Oh, kok aku ngebet pengen makan banget? Berarti gulaku diukur. Wes malah jangan makan lagi. Tapi kalau pengen makan, ambillah sayur-sayuran, kasih bumbu. Boleh kacang tuh boleh, bumbu sambal kacang itu boleh, tapi kacangnya harus oke. Ya agak model-model sih, penting testenya, rasanya enak, enggak hambar sayur doang gitu. Gitu. Atau apa namanya buah yang udah gula, jangan yang tinggi gula, yang udah gula. Ya. Jadi 3 itu bisa dijadikan patokan bahwa gulanya kemungkinan naik. Terus menurut berat badan Bapak Ibu, kalau tiba-tiba badannya merosotnya tajam, sesasi kok aku udah 5 kilo ya, curiga, seneng lah, aku seneng. Ya, turun 4 kilo, agak dalam 1 bulan. Bukan karena diet ya, diet itu bahagia sekali. Terus ngajak teman-temannya jajan rumah bawah namanya udah laki. Saking bahagianya turun, ya. Jadi, ya mau turun berat badan, turun drastis. Curiga langsung curiga bahwa gulanya tinggi ya. Jadi ingat, berat badan turun drastis dalam jangka waktu dekat atau misalkan 1 bulan 5 kilo, wes hati-hati. Terus piye Bu, aku nengen iki piye? Ya datang buasin dulu. Kalau pas ke tempat lain ceklah. Kalau enggak, wes nang apotek sing ngecek gula-gula. Kalau ke sini ya kita sarankan ini ikut seperti ini, di sini kemudian dicek dari Budi Sehat. Karena kalau dari Budi Sehat diambilnya di sini, bukan ditusuk dari jari, bukan, tapi di sini. Lebih valid ya, lebih valid pastinya. Bu, berarti misalnya diambil dari sini dengan di sini nggak bener dong, tetap bener, tapi ada beda-bedanya sekitar 5. Kalau paling banyak ya 10. Misalkan dari sini 230 gitu ya, 230. Di sini mungkin apa lebih banyak atau lebih biasanya lebih tinggi. Biasanya lebih tinggi 5 atau 10. Tapi nggak apa-apa loh, hanya seperti itu. Tapi kan bisa dijadikan patokan. Itu ya, untuk antisipasi kita itu sekarang butuhnya seusia-usia kita itu mau satu, menjaga kesehatan fisik, psikis, lahir, batin. Masih duduk hasilnya. Kan sudah pensiun. Pensiun kok Pak Is? Sudah pensiun. Tinggal nih minggu baru ada kegiatan ke sini. Dengerin saya ngobrol, ojo bosen dan jangan bosen dan jangan apa? Ya, jangan bosen. Bosen nggak kait itu. Ya. Terus mudah lelah. Aku mlaku seperti ini tekan kono dulu. Naik gunung wae oke. Saiki gampang capek ya. Waspada. Gampang capek, ditambahin gampang capek tok yo aja lho, saiki wis umure di atas 55 tahun. Gampang. Jenengan mboten nate capek yo Pak. Mboten toh? Jalan wae beliaunya itu. Udah capek, kita jalan sebentar aja capek. Itu harus diwaspadai. Terus luka sulit sembuh, tapi gejala kadang-kadang karena iris sedikit cepet kering ya nggak apa-apa. Penglihatan kabur, jangan nanti kalau sudah agak kabur langsung dokter aku lagi gula. Enggak, kita kan misalkan 10 tahun terus mulai plus 40 tahun plus 1 50 tahun plus 2. Dan saya ini wis 55 tahun 2,5. Bukan gula, tapi obatnya kan sama. Ya, jadi jangan bingung Bu Dewi. Jangan bingung. Konek burem langsung bingung, wah burem ini gula. Enggak, ya kalau burem cuma sudah pakai kacamata
kita bolak-balik kan ada. Saya ada pasien yang dia normal makanya dan lain-lain, tapi udah pakai kacamata, lek 1 bulan belum lagi, ganti kacamata, belum lagi. Kemungkinan sebenarnya tapi yang sikilnya keju, terus apakah bisa ini kan bisa? Orang mari-mari kan begitu semua ya, sikilnya keju, keju 1. Kalau gula itu belum turun normal, ya kan gitu. Apalagi singkat, sudah turun normal jam 8 dan saya masih ragu lah kenapa? Dulu kan sudah saya atur gula, kolesterol, asam urat yang sudah ngendon di dinding pembuluh darah ini orang iso langsung hilang. Orang obat yang dipakai angin duduk atau anfal namanya sakit koronaria. Sakit jantung koroner, itu nggih, paham ya? Boleh nggak apa-apa diurut-urut gitu. Ingat lagi, jangan pijet totok. Wes, aku saya enggak memberikan rekomendasi sama sekali karena saya memang mencoba. Ya saya tuh tahu kenapa kok ada pasien saya dipijet meninggal, pijet totok saraf meninggal, janjane ditotok. Ternyata Pak Dwi Harincah ya, saya Pak Suparmen, saya tidak tidur sana. Pak Suparmen, Karena bagian saraf pusat-pusat saya yang penting ditotok. Bung Atini, Jangan pernah lagi. Saya pikir andai kata ini orang dengan tekanan darah tinggi masih tidak sampai 2 jam. Ya, wajar. Karena kemarin ada kita yang itu gara-gara pijet totok. Kemudian ada satu lagi pijet, mungkin kalau Mas Julian pernah ikuti pijet Bapak Mariadi, pijet leher, Bapak Mariadi, karena ini penting banget. Yang dipijet bagian leher itu ada satu titik atau leher juga, sama beliau di dekat kita ngehack, langsung ngehack, kayak hilang. Karena saya pernah, bukan saya ada juga teman yang meninggal gara-gara ternyata memang leher itu kan bagian penting. Ada namanya saraf rakus. Saraf rakusnya itu dua-duanya ngehack. Saya langsung ngehack. Awan, untung saya langsung refleks. Apa namanya? Menangkis tangan beliau yang hamsek. Kalau itu lama, karena saraf vagalnya itu fungsinya adalah salah satunya untuk aku nambah sini sekarang kerjanya masih sekarang kalau leher harus pokoknya leher itu ojo dipijet ini boleh kayak tapi leher penuh dan kalau masuk leher dipijet elektrik oh ya boleh kan ada duduk saya juga ada duduk boleh tapi area leher nggak usah ya area leher kalau dalam sini ini kan bisa ini kan biasanya kan mobil banget terus tapi itu kan biasanya kan nek pokoknya leher enggak kalau mau ini kan boleh sendiri aja bisa dari orang lain kalau kita kan kerasa kalau mau nggak enak kita lepas tangan kita tanpa sengaja tapi kalau orang lain nggak bisa kalau dia nggak ngerti udah saya langsung refleks tangannya saya gini kan saya langsung suami saya ada pulang udah dengan bayar uang saya jelaskan ini namanya refleks udah ada satu lagi titipan saya fast no fast itu tekan gula kok tekan fast berapa kok yang penting apa yang ingin saya sampaikan dan fast itu membuka pembuluh darah vena di sini bentuknya enggak vena itu arteri jadi di sini ini di sini ada pusat enggak alasannya itu
membuang darah yang kotor. Darah kita tuh nggak ada yang kotor, nggak ada sampah yang masuk ke situ, nggak ada. Kalau balik, balik gak Klasifikasi diabetes mellitus sekali lagi ada DM tipe 1, tipe 2, kemudian DM disparanya DM tipe lain terus spesifikasitas dijelaskan tipenya. Tipe 1 itu yang mana tipe 1? Tipe 1 itu penyakit gula yang disebabkan karena insulinnya tidak ada atau tidak diproduksi, biasanya disebabkan karena kerusakan dari pankreas. Tidak ada insulinnya, sehingga pasti orang tipe 1 itu dikasih insulin dari luar. Apa? Injeksi insulin. Tipe 2 ada insulinnya, tapi insulinnya dimogok karena kecapean, kelelahan, karena gula yang masuk terlalu banyak. Itu pun ada 2, satu dikasih obat biar merubah gula menjadi energinya itu ada, yaitu metformin. Kemudian juga ditambahkan insulin biar insulin yang lelah kerja tadi ora terlalu lama dikasih. Jadi dua-duanya ada. Sekarang yang di Indonesia 45% itu DM tipe. Jadi jangan bilang, aku rapopo bapak ibu sehat, pasti aku gak pernah bilang. Enggak, ternyata sekarang di Indonesia bahkan orang-orang yang normal, orang tua sampai eyang bulutnya itu normal, kena gula. Kenapa? Ya tadi, karena pola makan dan pola hidup. Pola hidup itu salah satunya begadang yang tidak ada lingkungannya, begadang tidak ada fungsinya, kemudian akan merubah semua hormon kita, termasuk hormon yang di pankreas, pankreas, dan akhirnya produksi insulin berhenti. Nah, akhirnya efeknya kerja untuk gulanya juga terganggu, gulanya naik. Jadi semuanya itu ada hubungannya. Makanya kita tetap menjaga pola hidup dan pola makan. Pola tidur yang baik itu jadi contoh jam berapa Bapak Ibu? Yang penting sebelum jam 10 ngomong pinter bahasa. Iya, nek saya tugasnya belum selesai, saya ngerjain sombong. Suami saya ya nggak bisa, anak saya ini juga baru mau bisa. Jadi ya akhirnya ya terpaksa ya jangan, tapi untungnya langsung ke situ. Sekarang saya tidak jam setengah 4 di pepet di sekolah. Kenapa kan masih bisa tempat Ini tidak boleh. ada langsung tekan suruh. Ya udah setengah 10. Jadi berdoa paling lama itu mulai setengah 4 sampai subuh. Astagfirullah, ketemu. Oke, nah ini diabetes tipe 1. Kerusakan sel beta pankreas pun angel ini. Oke. Ada yang mau ditanya dulu? Saya biar lebih. Kalau ini sudah sering tak lakukan. Ada yang ditanyakan lagi? Pengertian biasanya sebenarnya itu kalau nggak bisa turun, kontrasi bisa gatel. Salah satu penyebab juga gatel, terutama maaf lipatan-lipatan ya, lipatan-lipatan gatel. Orang lari-lari dikasih obat kok tambah gatel. Ingat, obat gatel itu untuk berefek meningkatkan gula. Dikasih obat gatel tambah gatel. Karena obatnya meningkatkan gula. Jadi ada obat gatel yang meningkatkan gula tapi minimal ada. Maka obatnya tambah gatel, dikasih obat gatel ya. Absennya Boleh nggak? Boleh. 8 bulan itu. Pemilik yang nggak tak kurangi. Masih 1. PR dia yang bulan.
Berdua. Ya, satu ini 16. Ya, alhamdulillah. Biasanya paling tinggi berapa? 16. 16 Bapak Ibu. Beliau top, yang lainnya paling tinggi 14, beliau 16. Ya. Jadi memang kemarin kenapa 9 terus turunnya dan karena malu saya itu selalu cerewetin. Mungkin bosan beliau tak cerewetin. Ayo toh beliau colonnya ben musuh toh. Pak Ismaya. Pak Ismoyo. Terus nek lapar jenengan ngemil lapar. Pak Purwandono. Ya. Pak Ahmadi. Heeh, rebus. Bu, rebus, Bu. Ya. Ya. Yang dua beliau sama. Jenengan sekarang berapa ABA statusnya? Bu Sri Lestari. Tapi nggak sampai sudah dapat sudah kok sudah lulus ya 10 atau 11 ini udah 11. Memang saya cerewet ben baik harus selalu sampai saya bertanggung jawab juga soalnya maksudnya gimana ya karena sudah jadi keluarga Prolani saya tuh berusaha Prolani biar tetap baik saya turun masuk 14 karena budaya yang tinggi itu berefek pada banyak hal. Satu yang paling pertama itu ya tadi yang kedua kemudian kata yang ketiga gampang sampai yang keempat buruknya itu kata sudah terjadi katarak. Jadi katarak itu juga salah satu efek dari gula sudah terjadi katarak. Kemudian berikutnya urea kreatinin itu sih diwedeni wong lho. Urea kreatinin yang naik sehingga harus cuci darah wis pinter sih diwedeni terus sebetulnya. Makanya saya selalu tanya kalau pemeriksaan 6 bulanan tolong cek kreatininnya berapa. Ingat Pak gitu Pak, saya kan cerewet gitu ya Pak ya. Hah? Saya dengan ibu yang tak minta untuk ikut Prolanis itu loh, ya gak tersa-tersa itu loh, ya kan? Itu sih tak khawatir aku dari Prolanis biar dicek ada pemeriksaan lengkap. Loh, saya belum mau Pak, belum karena mungkin takut tahu hasilnya ya Pak ya. Mungkin itu. Tapi kan kalau dengan tahu hasilnya lebih dini, lebih segera dilakukan pencegahan sebenarnya itu. Tahun berapa Pak Ibu baru tersok kemarin? Setelah 20 ya tapi sebelumnya kan sudah sering Pak kalau kesini dulu dari Prolanis. Iya dari tes sekali tapi sudah langsung tinggi masalahnya. Izin saya sampai tidak apa-apa biar jadi Pak. Jadi Ibu, beliau kan memang saya minta untuk Prolanis karena tensinya agak tinggi ya Pak. Nah tensinya tinggi, saya minta Prolanis belum kencang. Terus pada saat kencang mungkin badannya juga enak ya Pak. Badannya agak enak, kencang. Selanjutnya kreatinnya sudah berapa Pak? 3,6. Kreatinnya pertama dari 3,6 ini ya Pak ya. Jadi berapa? Sudah turun. Kok main Mbak Putri turun. Ya. Empat jadi 3,6 jadi 4,7 ini udah kelas. Tujuan saya bukan mengingatkan seperti itu deh. Tujuan saya bagus tujuannya kenapa saya cerewet biar kreatifnya untuk pengalaman, untuk pengetahuan kita semua. Maaf Bu, saya dari sini sebetulnya saya terus saya paksa untuk periksa dokter ASIS. Nah dari dokter ASIS sudah minta terus ayo ikut cek Bu, ayo ikut cek Bu, tapi istri saya tidak mau mengatakan apa ya
karena takut kalau misalnya itu. Dari situ kemungkinan besar istri saya itu merasa sakit terus. Nah, terus baru mau kita cek dari dokter Asif juga sudah mengusahakan baru dalam tempo 2 hari, bukan sehari atau 2 hari itu, karena cek dari dokter itu hari Kamis atau Jumat, dan Sabtu itu ada cek 6 bulanan. Itu dari dokter Asif minta tolong ke laborat kalau ada pasien baru yang kondisinya tidak sangat mendesak atau dalam arti istilahnya kan tanda-tandanya itu di bagian kakinya itu kan sudah bengkak itu lantas dari dapat cek darah bulanan baru pertama kali itu diketahui bahwa kreatinnya itu sudah cukup tinggi. Setelah itu dari kreatin yang tinggi dari dokter Asif langsung ini harus dirujuk ke rumah sakit untuk pengobatan yang lebih lanjut. Setelah dari sini itu hasil cek labnya kreatinnya itu 3,6, lantas ke dokter dirujuk ke dokter itu hasil dari sana itu setelah diobati selama 1 bulan itu bukan turun tapi malah naik dari 3,6 menjadi 4,7. Nah setelah itu dari dokter itu minta kita ini opnam dulu. Nah, opnam pertama itu sudah di opnam taruhlah 3 hari itu diperbolehkan pulang. Itu terakhir itu dari opnam pertama itu masih tinggi Bu, 4,7. Lantas karena saya juga nggak tahu, karena itu batasan opnam dari BPJS juga nggak tahu, itu 3 hari sudah dipulangkan sama dokter, tapi dengan catatan itu memang diobati itu tadi. Nah setelah diobati itu setelah 2 minggu itu istri saya tuh merasa sakit itu mualnya bertambah, muntahnya juga bertambah. Lantas kembali lagi ke UGD. Setelah ke UGD karena dari dokter juga merasa ini ya harus perlu opnam lagi, maka opnam kedua. Opnam kedua itu harus cek lab dari 4,7 menjadi 6,5. Terus dari dokter ini harus ganti ya cuci darah. Nah istri saya dibujuk dari dokter juga anak-anak termasuk saya sendiri, saya bujuk akhirnya mau untuk cuci darah. Cuci darah yang pertama itu sebetulnya sudah turun Bu, sudah mau turun itu dari 6,5 menjadi 3,5. itu cek darah pertama. Terus selang 1 hari itu dicek lagi cuci darah itu menjadi 2,1. Lantas dari dokter karena ini sudah turun, terus dari dokter diperbolehkan pulang dulu. Nah setelah di rumah itu kira-kira cuma berapa? 3 atau 4 hari gitu kambuh lagi, sakitan lagi, merasa sakitan lagi, kondisinya apa? Drop, malah drop di rumah, drop. Akhirnya ya drop terus sampai hari ke-5 nggak salah itu ya sudah tidak mampu untuk ya sudah dibujuk sudah tidak mau ke rumah sakit lagi karena kondisinya juga sudah terlalu lemah.
akhirnya ya sudah lah kita menyerah karena itu sampai akhirnya sampai jam 2:45 itu sudah dipanggil. Saya minta itu biar panjenengan juga pirsa ya. Jadi memang beliau waktu itu saya iri-iri itu, saya itu orangnya kan cerewet ya. Kalau ada kondisi itu, ayo lah bu, enggak, kenapa takut hasilnya. Jadi beliau memang takut kalau hasilnya tinggi, ngedrop gitu loh. Takut kalau hasil tinggi pikiran. Nah itu yang saya harapkan kalau dicek lebih cepat itu akan lebih. Kemarin ada yang 2,7 ke berapa, sekarang udah 1,1 itu, jadi belum sampai. Memang saya rujuk, pokoknya langsung saya rujuk. Sekarang sudah 1,1, jadi lebih cepat. Memang usia berpengaruh pada kreatinin itu. Yang kedua, pola makan, pola hidup. Yang ketiga, kenapa kok beliau kok tidak? Ini kita coba ya Pak, kita bahas. Kenapa kok tidak turun-turun? Karena memang kemungkinan dari tensi yang tinggi, ginjalnya sudah tidak mampu lagi untuk recovery. Artinya kemampuan recovery, penyembuhan dirinya sudah berbeda, sehingga meskipun dikasih obat kreatininnya nggak turun naik lagi. Jadi kalau kita harapkan dengan cepat nanti 6 bulanan itu ketahuan lebih awal, langsung kita rujuk ke rumah sakit, diopeni oleh spesialis ginjal. Kayak teman-teman yang lain ada yang 2,7, ada 1,7, ada yang 2,5, ada 1,1, itu lebih cepat. Maka saya selalu bilang kalau harus 6 bulanan, tolong cek kreatininnya berapa. Kenapa? Karena satu, pola hidup, pola makan kita dulu, ini kan baru panjenengan mulai hati-hati dahare kan baru-baru aja. Kalau yang kemarin-kemarin kan daharan apapun masih masuk semua karena belum paham apa yang harus dihindari kan gitu. Sehingga pada saat itu ya ginjal sudah kerja keras, sudah mulai berkurang fungsinya. Jadi panjenengan saya harapkan rutinlah, meskipun nggak di sini, rutin 6 bulanan yang pertama. Yang kedua, rutin bergerak. Karena tadi kalau kita hanya duduk, aliran darah kita itu hanya 4 kali dalam 1 menit. Artinya oksigen yang ada yang sampai ke ginjal kita cuma 4 kali, sedikit. Apalagi kalau sudah makanannya dan banyak, pembuluh darahnya sudah ditempeli oleh kerak-kerak kolesterol, asam urat, gula dan lain-lain, yang sampai oksigen yang sampai ke sel kita kurang lagi, sehingga dia selnya itu hidup mati enggak, hidup pun tak mau, betul ya. Maka kalau kita dengan bergerak, berolahraga, otomatis oksigenasinya bagus, diharapkan recovery-nya juga akan baik. Itu nggih Bapak Ibu. Saya kira Bu Indah, saya kira cukup. Ada yang mau? Mas 10 mana Dek? Sampun. Dok, Ya, nggih. tadi dokter mengatakan bahwa kebas itu disebabkan karena gulanya tinggi. Apa? Kebas, Kebas ya, gulanya tinggi. gulanya udah menurun, tapi kebasnya masih. Ya tadi tak bilang Enggak, nih. caranya gimana? Ya itu tadi banyak olahraga, jangan terlalu capek. Makanya saya bilang Bu, tempat tidurnya harus lembur karena naik turun tangga seharian kerja ya capek. Panjenengan tuh overload pekerjaannya itu tinggi. Satu. Yang kedua, gula yang tidak turun-turun dalam jangka waktu panjang itu kan sudah mulai mengganggu sarafnya. Namanya neuropati diabetikum. Kelainan saraf karena diabetesnya, karena gulanya yang tinggi lama. Memang kalau yang panjenengan gulanya itu belum pernah di bawah 9, HbA1c-nya baru ini 9, 14, 12, 14, 13, sudah terus. Itu berefek pada tadi.